Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian PHRS. Nah teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya ingin menampilkan satu video, yaitu video ulama Tebu Ireng, yang mana pondok pesantren Tebu Ireng ini adalah pondok pesantren yang didirikan oleh Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, yang mana beliau juga adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, teman-teman, dalam ceramahnya ini menceritakan tentang perjuangan Ki Haji Hasyim Asy'ari dalam kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana ternyata beliau itu mengambil pendapat atau mengambil ilmu, salah satunya beliau belajar kepada para habaib yang di Yaman dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa habib-habib yang ada di Yaman juga ikut andil dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tentu itu tidak sampai di situ ya. Bukan hanya habib-habib yang ada di Yaman yang ikut andil, bahkan yang ada di Indonesia pun banyak sekali habib-habib yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya yang diceritakan di ceramah ini adalah Habib Utsman bin Yahya, yang sering difitnah oleh Abbas Buntet, Imaduddin, dan gerombolannya adalah seorang pengkhianat atau antek Belanda. Padahal Habib Utsman bin Yahya menurut Ki Haji Hasyim Asy'ari adalah partner dalam perjuangan, karena Ki Haji Hasyim Asy'ari berjuang di luar, sedangkan Habib Utsman bin Yahya berjuang di dalam, yaitu ada di dalam lingkungan kepemerintahan. Sehingga ini adalah saling bersinergi. Makanya tidak heran ketika di zaman sekarang ada ulama-ulama yang kritis di luar pemerintahan, tapi juga ada ulama-ulama yang di dalam pemerintahan. Tujuannya sama, mereka sama-sama berjuang dengan strateginya masing-masing. Karena setiap ulama mempunyai strategi tersendiri, sehingga kita tidak bisa menyalahkan ulama mana yang salah, ulama yang mana yang benar, tidak. Selama mereka sama-sama berjuang demi jayanya Republik Indonesia, maka mereka sama-sama benar, baik itu berjuang di dalam maupun berjuang di luar. Nah, Habib Utsman bin Yahya ternyata adalah pejuang yang berjuang di dalam. Nah, kalau ada kelompok-kelompok seperti Imaduddin, Abbas Buntet yang mengatakan Habib Utsman bin Yahya itu antek Belanda karena dia mendapat penghargaan dari Belanda, ternyata Ki Haji Hasyim Asy'ari juga mendapat penghargaan dari Belanda. Nah, ini harus imbang informasinya agar kita tidak salah dalam menentukan sikap. Jadi seakan-akan hanya Habib Utsman lah yang diberi penghargaan karena dia memang pengkhianat. Bukan seperti itu. Hadratus Syekh juga diberi penghargaan, hanya saja karena Hadratus Syekh adalah sangat kental sofistiknya, beliau menolak dengan lembut, tapi bukan berarti tidak dapat penghargaan. Tapi ini jangan sampai digoreng lagi hal-hal yang semacam ini. Nah, bagaimana ceramahnya? Kita lihat ceramahnya yang berikut ini. Perkara Hadratus Syekh dinobatkan sebagai wali, peletak labinah, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia itu oleh wartawan Timur Tengah. Jadi Asad Syihab itu wartawan yang hadir mewawancarai khusus kepada beliau siapa-siapa. Karena, ini maaf, jangan ada yang tersinggung dulu. Karena beliau ini sebelumnya di Makkah itu interaksi dengan orang-orang hebat, pejuang-pejuang hebat, utamanya dari Yaman.
Sik, meneng dhisik lho ya. Meneng dhisik lho. Termasuk Syekh Habib Zaini Dahlan. Ngumpul-ngumpul membicarakan itu. Terus maaf ya, hadrat saya itu masih muda teko. Lah iki Hasyim iki. Coba. Jadi hadratus Syekh itu waktu masih muda diamanati oleh kelompok-kelompok habaib yang beliau kenal zaman itu. Kemudian berkonsultasi termasuk ke Kiai Khalil dan seterusnya. Makanya sampean lihat, mohon maaf, ini ada zuriyahnya yang nasabnya ke Hadratur Rasul lewat Joko Tingkir. Coba itu lewat siapa? Kayaknya ada nama Ba'alawinya lah. Lihat di bukunya Asad ya. Mulai meneng wis. Saya tidak membicarakan nasabnya putus dan tidak. Saya hanya membicarakan jasanya. Karena itu mohon maaf, ada semacam job deskripsi antara Hadratus Syekh sebagai seorang alim, seorang kiai, dengan Habib Utsman bin Yahya yang dihabisi itu. Hadratus Syekh bergerak di luar, sedangkan Habib Utsman bin Yahya Ba'alawi bergerak di dalam. Bedanya ketika Belanda menganugerahi bintang, itu ditulis di media, disebutkan Habib Utsman bin Yahya Ba'alawi itu mendapat anugerah bintang dari Belanda. Sekarang saya tanya, apakah Hadratus Syekh juga tidak dianugerahi bintang? Dia dianugerahi. Hanya saja karena jiwa sufistiknya ini tinggi, maka beliau menolak secara halus. Dan menolaknya beliau dianugerahi bintang oleh Belanda ini pernah saya tulis di majalah Tebu Ireng, mungkin edisi pertama atau kedua. Judulnya Menolak Bintang. Karena waktu itu musim P3, aku dikritiki wong-wong dianggap menolak bintang itu menolak P3, kabar bintang dulu. Aku jeleng kok, aku dibully. Sesungguhnya saya tulis itu tadi itu. Jiwa sufistik beliau. Dihargai Belanda, dikasih anugerah bintang itu tidak mau menolak. Karena itu maka nyuwun sewu, perjuangan Hadratus Syekh itu lintas apa-apa. Dengan siapa yang penting punya gerakan yang bagus, menyusun maaf. Karena hasutan tertentu menganggap ini pengkhianatan Habib, pengkhianatan sampai Soekarno itu termakan ingin membubarkan, ingin mengusir Ba'alawi. Dan mohon maaf sekali lagi, yang mencegah adalah Hadratus Syekh. Alasan beliau kepada Soekarno kenapa nggak boleh mengusir Ba'alawi, lihtiyajina min ulumihim. Karena negeri ini sangat butuh ilmu mereka. Mereka banyak mengajar di Indonesia, negeri ini butuh kita. Salah satunya lahirlah kitab Sulamut Taufik yang dikaji di pondok-pondok termasuk Tebu Ireng yang disarahi oleh Syekh Nawawi Banten. Jadi mohon maaf, saya hanya melihat kebaikan orang saja. Aku mau melihat elek wong. Seperti Hadratus Syekh yang pandai menghargai. Gimana teman-teman? Sudah disaksikan videonya? Nah begitulah kira-kira, sehingga ini bisa mengkantar ya teman-teman ya. Apabila ada kabar-kabar yang tidak benar, ada kabar-kabar fitnah, ini adalah kabar yang langsung dari Tebu Ireng, yang mana bisa dikatakan basisnya pendiri Nahdlatul Ulama, memang itu tempatnya, pondok pesantrennya yang didirikan, sehingga informasi semacam ini adalah informasi yang valid,
yang tidak mungkin informasi ini dibuat-buat. Nah, oleh karenanya mulai hari ini bagi teman-teman yang masih termakan fitnah bahwa habaib itu pengkhianat, dibawa oleh Belanda, itu sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar. Karena seperti yang tadi sama kita dengarkan bahwa habaib itu adalah orang-orang yang mempunyai andil besar terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Baik itu Habib yang di Yaman maupun Habib yang ada di Indonesia. Bahkan sampai sekarang para habaib banyak sekali yang berjuang demi kejayaan Republik Indonesia. Nah, gitu ya teman-teman ya. Semoga ini bisa mencerahkan teman-teman agar teman-teman tidak mudah terpengaruh oleh fitnahan-fitnahan yang amat sangat menyesatkan. Itu aja dari saya, semoga ini bisa mencerahkan teman-teman. Tentunya saya adalah pribumi dan saya cinta Kiai, saya cinta Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.